Shalom anak-anak Miss SMP SMA Rumah Harapan Tobasa. Nah, pada hari ini Miss Reni akan membawakan ibadah chapel kita ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita ambil sikap berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati yang menyampaikan firman-Mu, berkati juga yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kita pada hari ini yaitu tentang forgiveness atau mengampuni. Nah, ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Miss Reni mau tanya dulu, ada nggak dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, pasti tidak ada ya, pasti kita semua pernah berbuat kesalahan. Entah itu kita berbuat salah terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru, terhadap sahabat, terhadap semua, pasti kita pernah melakukan kesalahan, bukan? Nah, mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara mudah. Ketika kita disakiti, difitnah, dikecewakan, pasti kita sulit untuk mengampuni orang, ya kan? Mengampuni seseorang itu pasti kita akan sangat berat gitu. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah harus. Kita orang Kristen, orang percaya, mengampuni itu adalah harus. Karena tadi seperti yang dikatakan di ayat 14, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, ya kan? Nah, ada anggapan ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar adalah milik orang yang kita ampuni itu gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang berbuat salah kepada kita mengampuninya, enak kali dia. Kayak gitu aja, cuman bilang minta maaf aja, dia ku ampuni, dia ku lupakan kesalahannya, enak kali dia gitu. Kadang kita pernah ya berpikir seperti itu. Namun pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri, bagi orang yang mengampuninya. Nah, apa sih keuntungan mengampuni itu? Yang pertama, kesalahan kita diampuni. Nah, yang tadi dikatakan di ayat 14, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita juga mengampuni kesalahan kita, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera bagi kita. Kalau kita mengampuni orang lain, perasaannya nggak ada lagi musuhku gitu ya kan, nggak ada lagi yang tidak senang kepadaku gitu, karena aku udah mengampuni orang gitu ya kan. Nah, yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Ini yang pastinya, orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, hidupnya berkenan bagi Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang, mulai hari ini, walaupun mungkin berat untuk mengampuni, misalnya orang lain telah menyakiti kita sampai sakit hati kali, kita sampai mau kadang nangis ya kan, tapi dia bilang maaf ya, cuman bilang kayak gitu, kita hapuskan kesalahannya, kita ampuni dia meskipun berat gitu ya kan, kayaknya enggak cocok dia diampuni gitu ya kan. Tapi ingat seperti yang dikatakan di ayat 14 tadi, bagaimana Bapa kita mengampuni kita sementara kita sendiri pun belum pernah mengampuni orang lain ya kan. Nah, pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, bukan hak kita untuk membalas dia. Misalnya dia jahat sama kita, bukan hak kita untuk membalas kejahatan, tapi itu hak dari Tuhan. Sering nggak dengar kata karma gitu ya kan? Bukan berarti kita bilang misalnya dia berbuat salah kepada kita, terus kita bilang ya udah aku udah mengampuni, tapi setiap malam didoakan dia, Tuhan maunya jatuhlah dia dari kereta, Tuhan maunya sakitlah dia, bukan gitu ya. Biar Tuhan yang memberikan apa yang patut Tuhan berikan untuk orang yang menyakiti kita ya kan. Nah, sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Bahkan sering kita doakan orang yang membenci kita,
orang yang menyakiti kita, kita harus sering mendoakan dia. Agar apa? Agar hati kita juga pulih, bahwa kita juga sanggup mengampuni, ya kan? Agar lebih ringan hati kita, dan agar orang yang kita doakan juga tetap mendoakan kita. Kayaknya aku berbuat salah loh sama si yang sana, kayaknya aku pernah loh berbuat salah sama Miss Reni gitu contohnya, ya kan. Nah, kasihilah orang lain termasuk musuh kita, sebab itu yang dikehendaki Tuhan di hidupmu. Kesalahan orang biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Baik, demikian firman Tuhan yang bisa Miss Reni sampaikan. Kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang mampu mengasihi, mampu mengampuni orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.